Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Kali ini aku mau ngasih tahu tipsnya supaya aku itu jualan seperti ini, atau kalian pengen jualan cilok seperti aku, bisa empuk terus, bisa enak terus sampai sore atau sampai malam. Dan pastinya tips ini itu sangat mudah sekali dan juga langsung bisa kalian praktekkan. Yang penasaran nanti harus tonton video ini sampai akhir ya. Jadi jualan seperti ini itu bisa awet terus, bisa laris terus sepanjang masa. Karena apa? Jualan cilok seperti ini disukai anak-anak dan juga disukai orang-orang dewasa. Dan hari ini aku akan ngasih tipsnya ke kalian. Kenapa sih ciloknya Mbak Umi Asih itu selalu empuk, selalu enak sampai sore dan bahkan sampai malam itu tetap enak dan mantep banget. Jadi aku akan kasih tahu resepnya dan kuncinya ke teman-teman semuanya, supaya nanti yang juga jualan cilok seperti aku ini tanpa dimasak atau tanpa di atas api tetap enak, tetap empuk menul-menul, dan pastinya rasanya tetap mantap. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada informasi terbaru atau video-video terbaru seputar jualan, kalian gak akan ketinggalan. Dari kemarin kebanyakan dari teman-teman semuanya tanya, Mbak, ciloknya nggak di atas kompor, Mbak, ciloknya apakah hanya dijual di atas lengser-lengser aja? Ya teman-teman, cilok aku itu nggak aku jual itu di atas api atau di atas kompor, atau nggak aku taruh di dandang, atau nggak aku kasih kuah ya teman-teman ya. Jadi setelah dikukus, setelah direbus, nanti akan aku taruh lengser. Dan alhamdulillah banget sampai sekarang itu cilok aku tetap enak, dan pastinya cilok aku ini itu tanpa di atas kompor itu tetap mantul banget rasanya, dan bahkan tanpa panas itu juga tetap enak banget. Makanya ini tipsnya buat teman-teman semuanya yang pengen jualan cilok seperti aku. Udah banyak banget aku bikin resepnya, mulai siomay gubis, kemudian bikin ciloknya resepnya seperti apa, itu udah aku kasih tahu semuanya. Kalian bisa langsung ke deskripsi box di bawah ya, nanti udah aku taruh linknya. Dan kemudian untuk tipsnya agar empuk dan tetap enak sampai sore, yang pertama aku menambahkan adonannya itu menambahkan telur ya teman-teman ya. Jadi rasa amis dari adonanku itu adalah telur. Jadi cilok aku ini tuh tanpa daging sama sekali. Jadi amisnya itu terbuat dari telur. Jadi semakin banyak telur kalian, jadi nanti cilok kalian itu juga semakin empuk. Mbak Umi Asih, apakah nanti kalau ditambahkan telur dengan banyak, apakah cilok kita itu sudah empuk? Seperti itu ya, itu pertanyaan juga. Itu ya teman-teman, jadi gak hanya telur aja yang membuat cilok kita itu semakin empuk terus dan pastinya enak terus sampai sore, tetapi kita juga menyeimbangkan dengan adonannya juga. Jadi adonannya itu kebanyakan lebih dominan, kebanyakan terigu dibanding tapioka. Jadi kalau terigunya semakin banyak, terus kemudian adonan kita semakin lemes, itu akan membuat cilok kita itu cantik-cantik, menul-menul, dan empuk terus sampai sore. Jadi kalau kita itu kebanyakan tapioka, cara menakarnya kebanyakan tapioka, itu akan kotot banget, akan sangat susah sekali dikunyah, dan bahkan seperti cireng ya rasanya, bukan seperti cilok. Makanya kebanyakan cilok aku itu adalah dominan dengan terigu. Terus kemudian caranya lagi agar cilok itu semakin empuk dan pastinya empuk terus, enak terus sampai sore. Ini tipsnya bagi kalian yang pas mengadonin ya teman-teman ya. Jadi pertama-tama kalau membuat pentol apapun, cilok apapun, itu pasti kita tuh ngerebus air panas. Jadi pas rebus air panas itu usahakan airnya banyak. Terus kemudian kalian langsung masukkan bumbu-bumbunya seperti bawang, merica, terus kemudian bawang pre, seperti itu kalian masukkan jadi satu. Terus kemudian kalian aduk-aduk di airnya. Lah pas airnya itu sudah mendidih banget, sudah panas banget, sudah mendidih, nanti kalian masukkan terigunya langsung ke panci atau ke wajannya itu ya teman-teman. Kalian aduk-aduk terus
sampai tercampur rata. Terus kemudian baru kalian masukkan tapioka masuk, terus kemudian telurnya baru masuk seperti itu. Terus kalian adonin sampai benar-benar tercampur dengan merata. Jadi itu tipsnya. Karena apa? Kalau biasanya orang bikin cilok atau bikin pentol itu kan kalau air mendidih kita tuangin sedikit-sedikit, terus kemudian baru uleni lagi, kita tuangin lagi, kita uleni lagi sedikit. Itu jangan ya teman-teman ya. Karena apa? Itu nanti ciloknya akan bikin atos, terus kemudian nanti nggak empuk sama sekali. Emang awalan habis dari rebus, habis digodok, direbus itu kalian entas, terus kemudian itu emang sementara dia akan empuk, tetapi kalau nanti pas menjelang sore atau udah siangan atau udah dingin, dia akan keras banget. Makanya tipsnya itu tadi, nanti pokoknya airnya mendidih, kalian masukkan semuanya mulai tepung-tepungan. Terus kemudian yang paling akhir adalah tepung tapioka dan kemudian telurnya baru masuk. Kalian adonin terus, karena apa, kita itu kalau masukin ke air mendidih banget langsung kalian masukkan tepung, itu nanti tepungnya akan mateng setengah mateng ya. Jadi kalau udah matang setengah matang, kita tinggal ngadonin sama tapioka. Terus kemudian nanti kita juga ngerebusnya itu loh, kita itu akan sedikit banget waktunya. Jadi kalau kita itu udah ngadonin di situ, kemudian adonan udah setengah matang, kita tambahkan tapioka dan telur, nanti kita rebus lagi yang udah dibentuk bulat-bulat. Nanti itu waktunya sedikit banget, jadi nggak terlalu lama kalian ngerebusnya. Biasanya kan kalau yang kalian tahu, kalau bikin cilok itu kan lama banget yang rebusnya ya, agar kadang nanti tengah-tengahnya nggak mateng, agar nanti dia tuh nggak ngembang seperti itu. Nah, tapi kalau cilok aku ini, aku tipsnya itu tadi, hanya pokoknya matengin seligunya ya. Jadi kalau seligu sudah mateng, tapioka masuk, telur masuk, kita bentuk-bentuk semuanya seperti kubis, tahu, terus siomay, terus cilok, baru kita kukus dan rebus lagi. Itu nggak akan membuat waktu lama, sebentar saja sudah matang, dan pastinya itu matangnya nyenengin teman-teman. Kalau udah tahu, udah pernah lihat video aku, kalian scroll di bawah, kalian pasti tahu pas matangnya cilok aku tuh Masya Allah, menul-menul banget, ngembang-ngembang banget, dan mengkilau-mengkilau banget, dan bikin kita itu ngiler ya teman-teman ya. Makanya aku kasih tahu tips ke kalian ini, langsung bisa kalian praktekin. Tetapi untuk tips membuatnya, udah aku pernah bikin videonya di bawah, nanti kalian scroll. Karena apa? Yang penting kan kalian udah tahu kalau jualan cilok aku ini tanpa di atas api, jadi hanya di atas lengser. Kalaupun dengan online, itu teman-teman online dan semua pembeli online aku itu nggak pernah komplain ya sama cilok aku. Harus di atas kompor, harus panas, seperti itu nggak pernah ya, alhamdulillah. Jadi mereka sudah tahu kalau cilok aku ini nggak pernah di atas kompor, selalu dingin, tapi dimakan dengan sambal kacang dan sambal saus pedas, itu sudah mantep banget. Untuk tipsnya lagi, untuk teman-teman ini yang terakhir ya, harus kalian ingat-ingat, kalau kalian ngadonin ciloknya itu jangan sampai terlalu kalis atau terlalu kayak kering banget ya. Jadi agak terlalu basah aja nggak apa-apa, nanti kita buletinya itu sama tepung tapioka, sama kita oles-olesin di tangan kita agar tidak lengket, seperti itu aja. Jadi jangan terlalu kalis banget, nanti kalau terlalu kalis, kebanyakan terigu atau kebanyakan tapioka, itu nanti akan mempengaruhi matangnya cilok itu tersendiri. Jadi semoga tips kali ini itu sangat bermanfaat, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para teman-teman semuanya, maupun dari Instagram maupun dari YouTube ya. Semoga video kali ini selalu menginspirasi dan selalu bermanfaat. Dan bagi teman-teman, kalau aku cari-cari kebutuhan barang murah itu di Shopee ya. Nanti kalau kalian juga pengen banget racun Shopee yang barang-barang murah banget, kalian bisa langsung klik link di bawah, racun Shopee Umiasih, itu banyak banget yang udah pernah aku review, barangnya bagus-bagus dan tokonya juga bagus banget. Dan kalau kalian pengen tahu atau pengen DM atau pertanyaan, kalian bisa langsung komentar di bawah atau kalian bisa langsung ke Instagram aku ya teman-teman ya. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini, semoga selalu menginspirasi dan bermanfaat, apalagi teman-teman yang baru merintis untuk usaha cilok seperti aku. Dan sampai di sini dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.